Jadi dia yang nyebabin suara-suara tadi atau? Iya, kayaknya dia. Kamu. Sosoknya sedang apa sekarang? Iya, dia dari sempat mengetok pintu ini, bahwasanya dia sebenarnya pengen minta tolong dan ingin komunikasi sama kita. Apa? Dia pengen komunikasi apa yang Apa ini? kita tolong? Apa yang nyebabin kamu ini? Dia bilang dia itu adalah salah satu korban santet pada saat zaman dulu. Jadi dia itu meninggal disantet sama salah satu dukun di wilayah ini di zaman dulunya. Nah, Terus kenapa mukanya jadi hancur kayak gitu? Karena santetnya atau? Dan Ananda seolah digiring menuju suatu tempat di area lorong pasar. Tak dapat dipungkiri suara-suara misterius layaknya gedoran rolling door kios yang ada rupanya satu dari sekian keanehan yang kerap dirasakan oleh penjaga maupun pedagang yang ada. Pokoknya ada aja sering, kayak ada yang ini aja, mukul roring aja. Oh, dicek nggak ada ya? Iya, nggak ada. Lantas kemanakah sosok ini akan membawa kami serta apakah memiliki keterikatan dengan sosok yang kami cari dan tak sekedar membuat suara misterius. Tapi kemana? udah diem aja sini, diam. Apaan kak? Kenapa sih? Kenapa kamu bisa Oke kak, Dia bilang, coba. aku sakit banget. Kenapa sih ada yang jahat sama aku tidak salah apa-apa, kenapa aku dibuat seperti ini katanya gitu. Karena memang kejam banget ya, maksudnya ketika orang menyukai seseorang, rasa ingin memilikinya terlalu tinggi, mungkin dia nggak mau sehingga menggunakan jalur Betul santet. Betul banget. Nah, dia pun Kenapa bilang Kak? bahwa yang membuat dia kayak gini ada di sini juga katanya. Di tempat ini Ya, juga? tapi bukan pedagang, melainkan Kenapa? dia bilang yang melakukan dia itu ada di belakang sana katanya. Keberadaan sosok astral menyerupai wanita dengan wajah rusak yang dirasakan Dan Ananda maupun Frisly serupa namun tak sama dengan apa yang dirasakan oleh beberapa pedagang yang juga mengalami gangguan tak sekedar suara misterius saja. Berdasarkan laporan anggota, rekan saya itu dia pernah jamnya bergantian, dia istirahat dulu, teman yang lain keliling, itu dia dibangunin nenek-nenek pakai baju kebaya. Tuh. Perlahan mungkin kami mulai menemukan keterikatan dengan sosok astral yang terbungkus dan diduga berasal dari pemakaman. Untuk lebih memperjelas lagi, Frisly mencoba mengkilas balik peristiwa yang dialami sosok wanita tersebut. Itu residu energi masih aktif sih. Tuh. Tapi mungkin aku boleh ngajak dia ngobrol sebentar kali. Ya, boleh. Iya silakan Fris. Biar baunya nggak enak banget. Mungkin karena nanah tadi itu ya Fris. Gak apa-apa, kita nggak perlu jauh. Tapi aku minta dia untuk Apa Fris? aku nggak tahu dia mau ngegambarin apa, cuma keadaan sebelum dia meninggal yang digambarkan tuh selain dari bentuk fisiknya, tapi karena dia dibuat seperti tidak bisa mengontrol dirinya, maka seperti memang keluarganya menyetujui bahwa si perempuan ini sengaja dipasung. Aku ngerasa kakiku dibuat merasakan yang tidak bisa bergerak, adanya seperti tumpukan kayu yang dipres. Jadi menutup di sela-sela sini Kak Tasya. Jadi di sini ada dari bawah kayu dan juga dari atas yang seperti ini, jadi dikunci. Ya. Lirih
banget suaranya. Hanya selalu bilang gatal, panas, Tuh, tidak kuat. ya. Oh, Berarti berarti kenapa, Fris? mungkin ini beda banget sama sosok perempuan yang awalnya kita temuin ya Betul, Kak. betul, Karena betul. sosok perempuan ini sepertinya meminta juga, berharap bahwa energi dan residu energi yang sangat besar ini bisa kita sempurnakan secara bersama. Betul banget. Jadi makhluk ini hanya ingin komunikasi baik sama kita, bahwa hanya ingin kasih tahu dulu kehidupan dia seperti apa dan sampai saat ini. Sekarang kita ke sana, sosoknya ke sana atau Kita bawa dia. Ya, dia kayak ingin menunjukkan sesuatu. Oke, ini kita mendekat ke arah pemakaman yang persis ada di belakang dari pasar Iya. ini. Dia bilang dia minta bantu kita. Tak lama berdekatan dengan pemakaman, Frisley mengalami gangguan. Hei, siapa kamu? Ini sosok yang terbungkus itu ya. Oke, kita coba komunikasi, jangan lukain yang punya badan ini. Ya, jadi sosok yang wanita tadi itu kenapa menunjuk ke sini? Ternyata dia ingin menunjukkan sesuatu. Karena pas kita jalan tiba-tiba Frisley lompat-lompat kayak gitu, sumpah di situ aku merinding banget dan badan aku langsung lemes di situ. Aku coba untuk kayak ngumpet menghindar dari Frisley ke Kak Den, tapi lagi-lagi kita harus jagain Frisley karena memang medannya deket sama kita tuh ada kayak selokan gitu, takutnya Frisley jatuh ke situ. Karena balik lagi kita harus tetap saling jaga di sini. Kamu siapa? Kamu suka mengganggu juga di sini. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Kamu yang suka mengganggu pedagang-pedagang di sini. Apakah kamu itu? Hah? Bantu saya. Tolong. Dia bilang tolong. Dia seperti meminta pertolongan, tapi yang masyarakat tangkap di sini adalah sosok putih ini yang terbungkus kerap kali menunjukkan atau menampakkan wujudnya di tempat ini. Tapi untuk apa? Minta pertolongan. Ya, jadi makhluk ini adalah makhluk yang bisa kita katakan yang suka mengganggu, tapi bukan ingin mengganggu, tapi juga ingin komunikasi sama kita. Ya betul.